Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Ustazah teman-teman, kakak-kakak yang Ustazah sayangi. Mudah-mudahan gak pernah bosen ya sama Ustazah ya. Sama seperti Ustazah yang gak pernah bosen nih sama teman-teman. Gak pernah bosen yang namanya ngajar untuk anak-anak kelas 4 ini. Nah, oke teman-teman, hari ini masih dengan Ustazah dan sekarang saatnya it's time to matematik. Ya, kita akan belajar matematika nih teman-teman. Kalau kemarin kakak-kakak semuanya sudah belajar tentang sudut, cara mengukur sudut menggunakan busur. Nah, kemarin sempat Ustazah beri tugas, ya kan? Semuanya mengerjakan kan teman-teman ya? Ustazah harap semuanya mengerjakan karena meskipun kita belajarnya online dari rumah, tapi Ustazah harap tetap teman-teman itu tetap mengerjakan, tetap berusaha belajar. Nah, hari ini Ustazah akan membahas mengenai soal-soal yang kemarin Ustazah berikan di buku matematika. Oke, jadi akan Ustazah bahas hari ini. Kalau ada yang salah silahkan dicoret ya teman-teman, dikoreksi masing-masing. Oke, kita lihat videonya ya. Oh, maksudnya kita lihat pembahasannya setelah ini masih dalam videonya Ustazah. Oke, check it out. Oke teman-teman, kita akan belajar cara menggunakan busur untuk mengukur sudut. Sebelumnya Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian busur. Nah, teman-teman, di sini pada bagian busur itu ada yang disebut dengan titik pusat busur. Ini adalah titik pusat busur yang nantinya ini akan digunakan untuk menentukan titik pusat sudut yang akan kita ukur ya. Nah, kita lihat di sini ada yang warna hitam ini dulu, ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 180. Yang artinya pada garis lurus ini adalah besarnya 180 derajat. Kemudian kita lihat yang angka merah itu juga ada 0, 10, 20, 30, 40 sampai 180. Ini juga menunjukkan, ini angka-angka ini teman-teman itu menunjukkan besaran sudut. Besar sudut yang akan kita ukur nantinya. Jika nanti besar sudut yang kita ukur itu bertepatan dengan garis misalnya garis 90, berarti besarnya adalah 90 derajat. Kita langsung ke contoh aplikasi ya teman-teman, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Ustazah akan membuka halaman buku tematik buku matematika. Ini dia halaman 184. Teman-teman juga semuanya membuka halaman 184 dan memegang busurnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan busur ini untuk mengukur sudutnya. Nah, pertama-tama adalah hubungkan titik pusat pada busur ini pada titik pusat sudut. Di sini titik pusat sudutnya adalah pada huruf F. Oke teman-teman, paham ya? Nah, lihat. Nah, pastikan garis F dan G ini berimpit dengan garis paling bawah pada busur. Contoh, ini titik pusat busur dengan titik pusat sudut dihimpitkan teman-teman. Oke. Nah, gini teman-teman. Oke, pastikan garis pada sudut yang akan kita cari itu berhimpit pada garis paling bawah ini. Nah, pastikan kita menghitungnya dari 0, bukan dari 180-nya ya teman-teman, tapi dari 0. Nah, garis yang kita hitung, yang akan kita ketahui sudutnya itu di sini. Nah,
berdasarkan busur ini, garis ini berada pada 60, angka 60. Berarti ingat dari 0 ya, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti besar sudut EFG adalah 60 derajat. Nah, itu adalah sudut yang menghadap ke kanan. Sahabat sekarang akan mengukur contoh nomor 2, yaitu sudut yang menghadap ke kiri. Begini teman-teman, seperti tadi, pastikan titik pusat pada busur kita himpitkan pada titik pusat pada sudut yang akan kita cari. Begini, pastikan garis mendatarnya, garis RQ itu sejajar berhimpit dengan garis ini, garis pada busur paling bawah. Begini teman-teman. Oke, sudah diketahui ya, garis kuning yang bawah itu berada pada garis yang ini. Ingat, karena dari 0 berarti kita gunakan yang hitam, bukan yang merah ya teman-teman. Dari 0 berarti kita gunakan yang hitam, bukan yang merah. Karena kalau yang merah ini 180, berarti kita gunakan yang hitam. Nah, oke, kita lihat di sini. Garis kuning yang bawah itu tepat berimpit pada garis yang ini ya teman-teman. Kita urutkan ke atas. Nah, besarnya berarti 50 derajat, bukan 130 ya teman-teman. Karena kalau 130 berarti kita mulai dari 180, melainkan 50 karena kita memulainya dari 0. Berarti besar sudut PQR adalah 50 derajat. Lanjut ke nomor 3 teman-teman. Nah, ini nomor 3, karena menghadap ke kanan, sudut ini menghadap ke kanan, maka kita gunakan yang sebelah kanan. Gini ya, hubungkan titik sudut pada titik pusat busur pada titik sudut. Begini, kita himpitkan. Nah, teman-teman, kita himpitkan. Berarti, nah, gini teman-teman, nolnya di sini ya teman-teman, nolnya yang merah, bukan yang hitam teman-teman. Berarti di sini teman-teman. Berarti besarnya adalah 40 derajat. Lanjut, nomor 4. Ke kiri, berarti kita gunakan yang menuju ke kiri ya teman-teman. Oke, ini tepat sekali tegak lurus. Dari 0 berarti yang hitam teman-teman. Tegak lurus berarti dia adalah 90 derajat. Sudut 90 derajat itu disebut sudut apa teman-teman? Ya, sudut siku-siku. Betul sekali ya. And then number 5, kita himpitkan. Nah, dari 0 ya teman-teman, berarti dari yang merah. Kita hitung. Wah, ternyata dia berhimpit di sini. Besarnya adalah 100 derajat. Lanjut nomor 7. Wah, ini sudut apa teman-teman? Kayaknya udah bener-bener lebih dari 90 derajat ya. Berarti ini sudut tumpul teman-teman. Nah, begini. Tuh. Karena menghadap ke kiri, berarti menggunakan yang kiri ya teman-teman, menggunakan yang nolnya hitam, bukan yang merah, menggunakan angka yang hitam bukan yang merah. Nah, seperti ini. Dari 0 teman-teman, 0 yang hitam ya. Nah, di sini berarti besarnya adalah 150 derajat. Ingat, karena di sini nolnya adalah yang hitam, bukan yang merah. Jadi di sini juga menggunakan angka yang hitam. Besarnya adalah 150 derajat. Nomor 8. Ini menghadap
ke bawah ya teman-teman. Nah, berarti kalau kita menemui seperti ini, pastikan pusat busur dan pusat sudut berhimpit, lalu garis lurus ini sejajar berhimpit dengan garis ini, garis pada busur. Kita hitung. Oke, dari 0 ya teman-teman. 0-nya berarti di sini yang hitam sampai ke sini, berarti besarnya adalah ini ya. Berarti besarnya adalah, betul sekali, 80 derajat. Lanjut, yang maaf nomor 9. Oh, kelewat teman-teman, nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Sudutnya menghadap ke kanan, berarti menggunakan busur yang ada di kanan. Menggunakan busur yang menghadap ke kanan. Menggunakan 0-nya itu dari angka merah ya teman-teman, bukan yang hitam. Jadi ini besarnya adalah 110 derajat. Lanjut nomor 9. Seperti nomor 8, ini menghadap ke bawah. Berarti seperti ini teman-teman. 0-nya berarti yang warna merah atau yang warna hitam teman-teman? Betul ya, 0-nya adalah yang warna merah. Nah, ini berhimpit di sini. Yang warna merah di sini besarnya adalah 130 derajat. Bukan 50 ya teman-teman, tapi 130 derajat. Oke, itu pembahasan dari Ustadzah. Untuk tugas yang kemarin, Ustadzah minta mengerjakan, dan teman-teman Ustadzah ingin mereview kemampuan teman-teman dalam mengidentifikasi sudut. Yang kita tahu macam-macam sudut di halaman sebelumnya ya. Di sini macam-macam sudut di halaman sebelumnya. Kita tahu bahwa macam-macam sudut itu ada sudut lancip atau sudut yang kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku yang tepat 90 derajat, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat, dan sudut lurus itu 180 derajat. Berarti setiap semua sudut yang besarnya lebih dari 90 itu disebut dengan sudut tumpul. Dan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat teman-teman. Lalu sudut yang kurang dari 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Lalu teman-teman coba Ustadzah minta untuk mengidentifikasikan sudut yang tadi kita cari itu termasuk sudut lancip kah, sudut siku-siku kah, atau sudut tumpul kah? Ustadzah kasih contoh. Di sini ada sudut EFG besarnya 60 derajat. Berarti dia kurang dari atau lebih dari 90 kah? Ayo, Kak Ica, 60 derajat itu lebih besar atau kurang dari 90 derajat kah? Ya, betul sekali. 60 derajat itu kurang dari 90 derajat. Berarti ini adalah sudut apa yo, Almira? Ya, betul Kak. Ini adalah sudut lancip. Oke, Ustadzah minta silakan teman-teman mengidentifikasikan di sini ini termasuk sudut apa. Ini sudut apa? Silakan diselesaikan dari nomor 1 sampai nomor 9. Gitu ya teman-teman. Oke. Lanjut. Selain mengidentifikasikan pada halaman ini, teman-teman juga silahkan mengidentifikasikan halaman ini, halaman 183 atau halaman sebelumnya, yang tugas 6.1. Ada berapa sudut siku-siku pada gambar tersebut? Nah, silakan teman-teman cek ada berapa sudut siku-sikunya. Ustadzah kasih contoh satu ya. Di sini sudut BDE adalah salah satu sudut siku-siku.
sudut CIH juga siku-siku ya. Silakan teman-teman mengidentifikasi ada berapa sudut siku-siku. Kemudian, ada berapa sudut tumpul pada gambar tersebut. Nomor 3, ada berapa sudut lancip pada gambar tersebut. Dan nomor 4, ada berapa sudut lurus pada gambar tersebut. Nah, itu saja teman-teman tugas dari Ustazah untuk mata pelajaran matematika. Semoga bisa mengerjakan dengan teliti ya teman-teman. Ini pelajaran tidak sulit, tetapi membutuhkan ketelitian yang cukup sedikit rumit. Saya harap teman-teman semuanya bisa. Kalau teman-teman itu yakin bisa, pasti bisa. Oke, teman-teman. Thank you for your attention. Itu pelajaran matematika dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.